warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Dewi, NPM 201400113 dari Prodi Sejarah. Kali ini saya akan membahas tentang budaya Arab Saudi. Yang pertama ialah Oasis Al-Aqsa. Oasis Al-Aqsa merupakan mata air yang berusia ribuan tahun terletak di bagian timur wilayah Arab Saudi. Dahulu kala, Oasis Al-Aqsa terdapat sebuah pemukiman manusia-manusia berprasejarah di Timur Tengah. Beberapa peninggalannya masih dapat kita lihat hingga sampai saat ini. Mencakup sebuah taman, danau, sumur, dan bangunan bersejarah hingga situs arkeologi. Yang kedua ialah seni batu hail. Seni batu hail yaitu dulunya ditempati oleh masyarakat Arab kuno yang memiliki dua lanskap gurun. Dahulu masyarakat mempercayai di tempat itu terdapat sebuah danau yang menjadi sumber mata air. Di tempat ini terdapat sebuah prasasti yang bertuliskan di dekat danau yang berusia 10.000 tahun. Yang ketiga ialah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi terletak di daerah kota Madinah yang diketahui dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid ini juga diketahui sebagai situs makam Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabatnya. Yang keempat ialah Taimah. Taimah berlokasi di barat laut Arab Saudi. Taimah dikenal juga sebagai oase terbesar. Taimah merupakan kemakmuran dari pemukiman Yahudi. Kemakmuran tersebut dikenal mencakupi adanya sumber mata air, banyaknya sumur, dan juga bangunan-bangunan yang megah. Kelima ialah At-Tu'arif. At-Tu'arif merupakan wilayah ibu kota pertama dari dinasti Saudi. Lokasinya di jantung peninsula Arab, barat laut Riyadh. Berdiri sejak abad ke-15, At-Tu'arif dibangun dengan gaya arsitektur khas dari semenanjung Arab. Kawasan At-Tu'arif mencakup istana dinasti perkotaan yang dibangun di tepi oasis Ad-Dairiyah. Yang keenam ialah Al-Ula. Al-Ula juga dikenal sebagai bahasa Arab yaitu A'ula juga Dedan. Adalah sebuah kota sekitar 110 km sebelah barat daya dari Taimah, sebelah utara dari Madinah. Arab Saudi bagian utara barat. Al-Ula secara historis terletak di rute Dupa. Ini adalah ibu kota kuno Liates Dedanites, terkenal karena sisa-sisa arkeologi berusia lebih dari 2000 tahun. Yang ketujuh ialah Jeddah. Sejak abad ke-7 Masehi, Jeddah menjadi pelabuhan utama untuk rute perdagangan Samudra Hindia. Bagi umat muslim, Jeddah merupakan pintu gerbang memasuki wilayah kota suci Mekah. Sebagai pemegang kunci perdagangan di daerah Jazirah Arab, pada masa lampau, Jeddah telah berkembang menjadi pusat yang diincarkan dengan tata arsitektur khas. Yang ke-8 ialah Masjidil Haram. Masjidil Haram terletak di kota Mekah, merupakan tempat ibadah umroh dan haji umat manusia. Namun, bukan hanya menjadi tempat tarik bagi umat manusia Islam, melainkan banyak wisatawan yang mancanegara apapun agamanya tertarik untuk mengunjungi masjid. Yang ke-9 ialah Gua Hira. Tentunya bagi umat muslim sudah tidak asing kan mendengar Gua Hira. Gua Hira ini bertempatan di Jabal Nur dan merupakan tempat pertama kali turunnya wahyu untuk Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW seketika merasa senang karena di Gua Hira jauh dari pemukiman orang-orang yang belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa itu. Setelah kita membahas tentang peninggalan pada Arab Saudi, selanjutnya kita akan membahas tentang alat musik Arab tradisional. Yang pertama ialah tentang gambus. Gambus adalah sebangsa gitar yang biasanya dimainkan oleh musik Arab. Gambus memiliki 6 jenis dawai, biasanya memiliki 12 dawai yang terbuat dari usus kambing.
Tidak ada fret untuk memainkannya, akan tetapi memainkannya dengan menggunakan posisi jari dengan benar seperti memainkan biola. Yang kedua ialah kanun atau kecapi. Kanun adalah alat musik jenis dawai seperti kecapi dan zither yang berasal dari harpa Mesir yang dimainkan sejak abad 10, lalu dibawa oleh bangsa Eropa ke abad 12. Arti kanun sebenarnya ialah hukum. Yang ketiga ialah nai atau serunai. Nai biasanya dipakai untuk klarinet, akan tetapi untuk di wilayah Sumatera biasanya disebut dengan serunai. Serunai biasanya memiliki 9 sambungan dan 6 lubang seperti suling bambu pada biasanya, dan 1 lubang lagi untuk di bawah jempol. Panjang pendeknya ini ditentukan untuk tala nada. Yang keempat ialah rebana atau tamborin. Rebana yang kita bahas saat ini yaitu berasal dari Arab atau yang biasa kita sebut juga dengan tamborin. Biasanya alat ini digunakan untuk qasidah, musik Melayu, dan dangdut. Ukurannya yang bervariasi. Untuk di Indonesia sendiri, pembuatannya biasanya menggunakan kulit lembu. Akan tetapi di Arab, masyarakatnya lebih menggunakan kulit domba yang banyak di sana ataupun kulit ikan. Oke, setelah kita tadi membahas tentang alat musik Arab tradisional, saat ini kita harus memasuki makanan tradisional Arab. Yang pertama ialah kurma. Tentunya masyarakat muslim tidak asing lagi kan mendengar kata kurma. Kurma merupakan buah asli dari Arab yang bentuknya bermacam-macam dan bervariasi, yang biasanya dijadikan untuk oleh-oleh setelah ibadah haji maupun umroh. Yang kedua ialah falafel. Falafel ini terbuat dari kacang khas Arab dan tepung terigu. Ialah falafel. Falafel ini terbuat dari kacang khas Arab yang dicampuri dengan tepung terigu serta bumbu khas Mediterania. Lalu dengan cara proses pembuatannya yang pertama ialah digiling, lalu dibentuk bulat-bulat, lalu digoreng. Ketiga ialah nasi kebuli. Cara pengolahan dari nasi kebuli ialah nasi yang direndam dengan kaldu samin dengan kaldu daging kambing, lalu dicampurkan dengan susu kambing. Ialah malabari. Malabari biasanya di Indonesia disebut dengan roti prata, roti Maryam, ataupun roti canai yang biasanya disantap saat pagi hari oleh masyarakat Arab. Kita membahas tentang makanan tradisional Arab. Saat ini kita akan memasuki pakaian Arab Saudi. Yang pertama ialah wanita, yaitu abaya. Abaya yaitu pakaian hitam-hitam khas masyarakat Arab Saudi untuk wanita yang bercadar seperti ini. Yang kedua ialah thawb. Thawb merupakan pakaian pria khas Arab yang seperti bisa dilihat hanya 3 kancing ke atas. Itulah ciri khas dari pria Arab. Dan biasanya pria di Arab juga memakai tambahan seperti kain sorban di kepala. Terima kasih presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.